Baiklah, video record kali ini adalah video ringkasan bab 3 mata kuliah perilaku organisasi, yaitu bab 3 keberagaman dalam organisasi. Sebelum memulai video lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Herculanus Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Langsung saja ke ringkasan bab 3 keberagaman dalam organisasi. Pendahuluan, keberagaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat ini. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang paling penting bagi manajer di saat ini. Keberagaman dalam organisasi bukanlah sekadar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan. Menurut Tempo Bulan 2004. Pengertian keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di daerah Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategi dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keberagaman dalam membantu membuat dan mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keberagaman, penting untuk dipahami bahwa keberagaman secara langsung mempengaruhi tempat kerja dengan signifikasi yang semakin meningkat. Istilah keberagaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa seseorang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik dalam satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi, politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Karakteristik ini juga dapat mencakup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecahan masalah. Karena organisasi dipenuhi dengan orang-orang, perbedaan yang dibawa oleh setiap orang unik ke perusahaan secara langsung mempengaruhi apa yang terjadi di dalam perusahaan. Banyak aspek perusahaan, dari produksi, pemasaran, hingga budaya perusahaan dipengaruhi tidak hanya oleh pemasaran hingga budaya perusahaan dipengaruhi tidak hanya oleh keberagaman, tapi juga bagaimana beragaman dipandang di seluruh perusahaan. Jenis keberagaman dalam organisasi. Menurut Reiners 2020, sejumlah faktor yang mempengaruhi keberagaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keberagaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik. Keanekaragaman terdiri dari jumlah karakteristiknya antara lain: yang pertama, cacat kognitif; kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh; ketiga, kesehatan mental; empat, keberagaman syaraf; kelima, perilaku dan keanekaragaman; 6, kepribadian dan gaya berpikir; 7, latar belakang budaya; 8, letak geografis; 9, bahasa, linguistik dan aksen; 10, etnis; 11, ras; 12, status kewarganegaraan; 13, usia; 14, keluarga dan asuhan; 15, ideologi; 16, moral; 17, peran sosial; 18, identitas gender; 19, ekspresi gender; 20, seks; 21, orientasi seksual; 22, pendidikan; 23, pendapatan; 24, status ekonomi sosial;
25 pengalaman hidup, 26 hak istimewa, 27 status pernikahan, 28 status orang tua, 29 pengalaman militer, 30 latar belakang kriminal, 31 keyakinan publik politik, 32 keyakinan agama dan spiritual, 33 pengalaman sebelumnya, 34 keterampilan. Pengelolaan keberagaman dalam organisasi. Dispersi atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dan manajer di tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman atau managing diversity berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan kerja yang adil di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Hal ini menjadi suatu strategi bisnis paragaminis di mana berfokus untuk memaksimalkan produktivitas, keaktivitas, dan komitmen tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok konsumen yang beragam. Oleh Freza dan Putra 2015. Kiat untuk mengelola keberagaman organisasi. Yang pertama, prioritaskan komunikasi. Yang kedua, perlakuan setiap karyawan sebagai individu. Ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai kelompok tim kerja yang banyak kelompok. Keempat, berdasarkan standar pada kinerja objektif. Kelima, bersikap terbuka. Keenam, pekerja yang paling memenuhi syarat. Ketujuh, jika organisasi dapat menerobos bias dan mempekerjakan orang lain paling memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat, tempat kerja yang beragam harus mendapatkan hasil yang wajar. Manfaat keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dari semua latar belakang. Menurut Parva 2020 dan Farmiloe 2020, berbagai manfaat keberagaman dalam organisasi meliputi: 1. Perspektif berbeda menghasilkan hasil yang baik. Sudut pandang unik. Kedua, sudut pandang unik. Ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Keempat, solusi kreatif. Kelima, berbagai solusi. Keenam, keuntungan meningkat. Ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Kedelapan, tingkatan moral. Kesembilan, nilai merek. 10, menarik bakat baru. 11, hapus bias. Dan ke-12, meningkatkan produktivitas. Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keberagaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini telah menjadi mode untuk memiliki berbagai karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan sehingga mansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diakualitasi. Beberapa tentang menurut Sodokok 2010, manfaat sepenuhnya manfaat keberagaman di tempat bekerja bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah: 1. Komunikasi. 2. Resistensi terhadap perubahan. 3. Penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja. 4. Pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil. 5. Kesulitan dalam mengidentifikasi keberagaman. 6. Bias kognitif dan stereotip. 7. Homofilia. Strategi mengelola keberagaman. Menurut Radigro 2020, dalam menghadapi keberagaman,
Karyawan dalam perusahaan diperlukan strategi khusus sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Berikut beberapa strategi untuk mengelola keberagaman. Yang pertama, libatkan tim pemimpinan dengan upaya keberagaman. Kedua, keberagaman memiliki banyak dimensi termasuk kemampuan fisik. Ketiga, identifikasi keberagaman yang ada, seperti usia, etnis, agama, dan senioritas. Keempat, fokus pada kesempatan dan perilaku yang adil. Kelima, sistem rekrutmen terbuka. Keenam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Ketujuh, pelajari karakteristik masing-masing. Kedelapan, bangun komunikasi internal dengan baik. 9, melakukan pelatihan keberagaman. Berkomentar keragaman atau sebagai instrumen potensial pendalam. Keberagaman merupakan suatu subjek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlibat dan diajukan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dan lebih baik lagi jika melalui kebijakan perusahaan bahwa keberagaman bukan merupakan kelemahan tetapi kekuatan. Hal ini merupakan slogan banyak organisasi internasional yang telah dengan sukses menunjukkan fakta ini. Sekian ringkasan bab 3 mata kuliah perilaku organisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian video record ini. Saya Hatrinanda Gerhana pamit undur diri. Mohon maaf, sekian dan terima kasih.